Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas SMA untuk Cabang Dinas Wilayah 9, Bapak Sabarianto SPDMT. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kebumen, serta Bapak Ibu anggota Tim Komite Pembelajaran SMA Negeri 1 Kebumen. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam ruang Zoom meeting untuk melaksanakan dua agenda. Yang pertama adalah PMO sekolah untuk periode Desember 2023. Kemudian yang kedua adalah coaching bersama pengawas dengan tim anggota Komite Pembelajaran SMA Negeri 1 Kebumen. Tak lupa sholawat serta salam mari kita senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya kelak termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah PMO tingkat sekolah, dan yang ketiga adalah coaching individu antara masing-masing anggota tim komite pembelajaran bersama pengawas, yang keempat adalah penutup. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita awali untuk agenda pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah paparan kegiatan yang selama ini sudah kami lakukan selama 1 semester ini. Pak Sabar akan kami laporkan. Untuk share screen-nya nanti akan saya bantu share screen, kemudian nanti insya Allah Bapak Kepala Sekolah berkenan untuk menyampaikan secara langsung. Sekedap saya share screen dulu. Monggo Pak Rahmat, saged dipun mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas SMA Cabang Dinas Wilayah 9, Bapak Sabarianto MT, DMT, yang kami hormati Ibu Bapak KP Komite Pembelajaran SMA Negeri 1 Kebumen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih pada Pak Sabar yang telah berkenan hadir melalui daring ini. Sebetulnya kami harapkan untuk luring ini Pak Sabar, untuk bisa rawuh ke sekolah, tetapi karena di tengah-tengah kesibukan Pak Sabar, sehingga beliau tidak bisa rawuh secara langsung di SMA Negeri 1 Kebumen. Tetapi walaupun Pak Sabar tidak bisa rawuh secara langsung, hanya melalui secara daring ini, tetapi tidak akan mengurangi manfaat ataupun hasil nanti dari kegiatan PMO yang ada di SMA Negeri 1 Kebumen. Sebab itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Sabar yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi kami kegiatan PMO di SMA Negeri 1 Kebumen. Pada kesempatan ini Pak Sabar akan kami laporkan apa yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Kebumen, yaitu kaitannya dengan bullying yang ada. Tolong Putri itu dilanjutkan Putri. Mana tayangannya Putri? Sebentar Pak, ini kok ini apa slide-nya macet. Sebentar Pak. Ya. Pak Sabar, sebelumnya kami laporkan untuk anggota KP dulu Putri. SMA 1 Kebumen ini Putri Lestari sebagai ketua sekaligus waka kurikulum di SMA 1 Kebumen. Kemudian yang kedua adalah Ibu Ani Asri Lestari SPD, ini untuk tim asesmen, ini sekaligus beliau adalah waka kesiswaan.
Kemudian yang ketiga adalah Bapak Muhammad Anas Rifai SPD, adalah tim untuk P5. Beliau adalah guru PKN. Kemudian yang keempat adalah Ibu Retayu Ika Pramestia SPD. Ini untuk tim tim Perangkat ajar, Pak. perangkat ajar ini. Kemudian Ibu Miftah Uswatun Hasana, ini adalah untuk tim KUSP. Itu anggota untuk tim KP SMA Negeri 1 Kebumen. Kelihatannya Pak Sabar belum begitu familiar ini untuk Bu Retnayu Ika ini sama Bu Miftah Uswatun ini kelihatannya belum begitu familiar. Nanti ini dapat langsung Pak Sabar bisa kenalan langsung ini. Oke, Pak. Oke, berikutnya Bu Tri, bahwa untuk pelaksanaan PMO ini hari yang sudah kita rencanakan lama itu kaitannya dengan bullying, monggo Bu Tri. Nah, ini. Yang pertama ini adalah langsung kepada pembentukan Satgas Anti Bullying di SMA Negeri 1 Kebumen, yaitu kaitannya dengan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang kekerasan yang ada di sekolah. Ini alhamdulillah kita sudah terbentuk untuk Satgas Anti Bullying beserta dengan dokumen yang ada di sekolah. Ini sudah terbentuk Pak Sabar, kami laporkan. Kemudian selanjutnya Bu Tri, yaitu untuk kendala permasalahan pada pelaksanaan tidak lanjut ini Pak Sabar, yaitu untuk masalah prosedur penilaian. Ini guru memang diawali dengan definisi tentang bullying. Ini juga belum seirama, belum sepaham. Karena kadang-kadang apa yang kita lakukan, baik itu berupa verbal maupun non-verbal, itu mungkin dianggap selama ini oleh guru-guru itu bukan bullying. Tapi ternyata begitu kita belajar tentang apa itu bullying, ternyata masuk dalam kategori bullying. Nah, ini menjadi kita berbeda untuk mensikapi definisi apa itu tentang bullying. Dan alhamdulillah dengan sosialisasi yang sudah kita lakukan di sekolah ini sudah seirama, sudah sama pengertian tentang apa itu bullying. Nah, kendalanya ini memang masalah kesulitan untuk penyusunan indikator-indikatornya, indikator-indikator tentang bullying. Tetapi alhamdulillah ini juga mulai sedikit-sedikit sudah dapat kita susun apa itu indikator-indikator yang dapat dituliskan di dalam asesmen. Kemudian ini tadi masalah pengertian juga sudah kita pahami bersama. Kemudian pembahasan yang ada ini tadi sudah saya sampaikan, yaitu menemukan akar masalah dan hasil refleksi. Kemarin kebetulan Pak Sabar kita membedah di PMM tentang bullying. Nah, dari hasil bedah itu, nah ini alhamdulillah teman-teman guru semuanya menjadi paham tentang bullying. Dan tadi saya sampaikan di awal, yaitu banyak yang kaget ternyata apa yang dilakukan selama ini, baik itu berupa tindakan, ucapan, dan sebagainya itu masuk dalam kategori bullying. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya refleksi, melakukan aksi nyata di PMM, beberapa ibu bapak guru telah melakukan, dan ini menjadi sangat baik. Ini salah satunya ini. Kemudian solusinya yaitu untuk
masalah bullying ini kita mengoptimalkan, yaitu komunitas belajar untuk menyusun prosedur penilaian. Nah, ini salah satunya tadi pemanfaatan Kombel, komunitas belajar itu yaitu untuk membedah PMM yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah dokumen asesmen bullying. Ini di sekolah Pak Sabar, yaitu kita melakukan optimalisasi ini bersama orang tua, dan yang paling nyata di sekolah yaitu dilakukan bersama OSIS dan MPK yang ada di SMA 1 Kebumen, yaitu membuat kesepakatan bersama, sehingga kesepakatan bersama ini menjadi sangat baik oleh siswa, dilakukan oleh siswa untuk siswa, dan hasilnya juga untuk siswa. Ini sudah dilakukan Pak Sabar, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Ani waktu di Purbalingga. Kita baru menyusun untuk 20 kesepakatan. Nah, ini luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan ini nanti di semester kedua ini nanti bisa berjalan secara optimal. Berikutnya Bu Tri. Slide berikutnya Putri. Sekedar Pak ini macet. Sekedar Pak. Sekedar Pak. Nah, niki malah kebablasan. Sampun Pak, niki hanya seperti itu. Sudah. Ini yang kemarin pas dokumentasi pas bulan Oktober dokumentasi kemarin. aja Pak Sabar, PMO yang telah dilakukan di sekolah di bulan Oktober. Saya kira itu beberapa hal Pak Sabar yang dapat kami sampaikan kegiatan PMO yang ada di sekolah, dan ini masih banyak artinya catatan-catatan yang harus kami perbaiki di sekolah, dan insya Allah ini nanti akan menjadi bekal untuk perbaikan SMA Negeri 1 Kebumen. Dan yang terakhir hari ini Pak Sabar, dari kemarin dan insya Allah hari ini kami mengadakan yaitu kepuasan publik pada orang tua dan siswa. Ini nanti Putri bisa menayangkan mungkin apa aja yang ditanyakan untuk kepuasan publik masyarakat layanan SMA Negeri 1 Kebumen kepada para orang tua, kemudian pada para siswa Pak Sabar. Kepuasan publik yang kami lakukan antara lain ya menyangkut tentang kurikulum, kemudian tentang sarana prasarana yang ada, kemudian tentang tingkat keamanan sekolah, lingkungan sekolah. Ini kami tanyakan semuanya kepada orang tua, dan hari ini nanti semua orang tua diharapkan sudah mengisi tentang kepuasan publik yang telah dilaksanakan selama 1 semester di SMA Negeri 1 Kebumen. Dan ini dari nanti jawaban dari orang tua ini akan menjadi bahan yang dijadikan masukan untuk perbaikan di semester kedua sekaligus untuk tahun anggaran 2024. Demikian Pak Sabar. Putri nanti mungkin bisa ditayangkan coba seperti apa uji publik yang sudah dilakukan Putri. Putri kan punya itu. Yang dibuat oleh Pak Prab niku nggih Pak nggih? Ya itu. Coba ditayangkan. Nanti bisain. Nun sewu Pak Rahmat dan Pak Sabar, tadi ya untuk kaitannya dengan bullying sudah disampaikan oleh Pak Rahmat nggih. Kami mohon izin untuk menyampaikan subtopik yang satu lagi Pak Rahmat, karena untuk di sekolah kita kaitannya dengan PMO itu dulu waktu kita berkomunikasi dengan seluruh Bapak Ibu guru, kita menyepakati ada 2 subtopik Bapak. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan penyusunan prosedur penilaian. Kemudian subtopik yang kedua itu adalah terkait dengan dokumen asesmen
bullying. Tadi matur nuwun sekali Pak Rahmat sudah memaparkan terkait dengan subtopik yang kedua, yaitu dokumen assessment bullying. Kami mohon izin Pak Sabar dan juga Pak Rahmat untuk menyampaikan subtopik yang pertama, yaitu terkait dengan penyusunan prosedur penilaian. Jadi untuk Pak Sabar dan Pak Rahmat juga Bapak Ibu KP yang lain kami sampaikan bahwa dulu ketika kita melaksanakan pra PMO untuk yang pertama kalinya, kita menanyakan kepada seluruh Bapak Ibu guru apa subtopik yang menjadi urgen sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian khusus untuk mendapatkan solusinya. Waktu itu kita menyepakati ada 2 subtopik, berikut akan kami paparkan untuk subtopik yang pertama yaitu penyusunan prosedur penilaian. Terkait dengan penyusunan prosedur penilaian, ini Pak Sabar kami sampaikan bahwa untuk progres pelaksanaan tindak lanjutnya itu adalah kami sudah membentuk tim sebagai PIC atau person in charge untuk mengkoordinasikan penyusunan prosedur penilaian. Jadi di sini terdiri dari beberapa orang dalam tim kurikulum yang nanti akan membantu untuk menyusun prosedur-prosedur penilaian. Kemudian untuk kendala permasalahan yang ada ketika kami melaksanakan tindak lanjut itu adalah terkait dengan prosedur penilaian, ternyata guru masih kesulitan untuk melakukan breakdown. Breakdown dari mana? Dari tujuan pembelajaran atau TP ke dalam indikator-indikator penilaian khususnya untuk yang penilaian non-tes tertulis. Jadi memang seperti yang kita ketahui untuk selama ini yang terjadi, Bapak Ibu guru memang masih dominan ketika melaksanakan asesmen atau penilaian, itu dominan masih pada yang tes tertulis, sehingga memang masih ada kesulitan-kesulitan ketika melakukan breakdown dari TP menjadi indikator-indikator untuk bagaimana menyusun penilaian yang non-tes tertulis, semacam misalkan ada rubrik, catatan anekdotal, dan lain sebagainya. Kemudian di bulan Oktober kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan kendala yang dihadapi adalah kita sudah berusaha menemukan akar masalah dari masalah-masalah yang selama ini ditemukan. Kemudian kita juga sudah mencoba mengidentifikasi solusi yang efektif dan efisien untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang ada itu. Namun demikian ternyata memang belum semua guru paham kaitannya dengan realisasi solusi yang akan dilakukan. Sehingga memang di sini masih dibutuhkan adanya suatu suntikan motivasi niki Pak Sabar dan Pak Rahmat untuk seluruh Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian kita juga masih menghadapi kendala kaitannya dengan pelaksanaan tindak lanjut atas refleksi dari solusi yang dilaksanakan. Kemudian untuk solusi dari kendala-kendala yang kita hadapi di atas tadi yang sudah kami sebutkan, kita berusaha untuk mengoptimalkan komunitas belajar. Jadi kita memang harapannya di dalam komunitas belajar itu nanti akan ada kegiatan untuk berlatih bersama menyusun prosedur penilaian non-tes tertulis. Nah ini untuk dokumentasinya sama Pak Sabar yang kemarin sudah kita lakukan di bulan Oktober. Demikian Pak Sabar dan Pak Rahmat yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan sedikit dari Bu Ani. Bu Ani kaitannya progres yang penyusunan dokumen anti bullying. Monggo Bu Ani. Izin menyampaikan, terdengar nggih suara saya Putri? Terdengar Bu Ani. Terima kasih izin menyampaikan yang tadi disampaikan karena kebetulan kami di assessment tapi spesifik nggih Pak Sabar, mungkin Pak Sabar bisa sendiri, kebetulan saya dari bimbingan konseling. Kalau kita untuk memberikan ke guru mapel tentunya harus ada korelasinya dengan Bu Tri selaku wakakurikulum. Kalau dari kami sendiri, karena kebetulan kami juga terlibat di Satgas yang TPPK, tim penindak pencegahan kekerasan yang di Satuan Pendidikan, kami juga mengakomodir dengan wacana yang ini akan kita mulai juga mungkin nanti di semester kedua ini kita akan memberikan kalau di kami BK namanya angket ya Pak. Angket yang mana nanti kita akan berikan ke siswa seberapa jauh sih kecenderungan mereka berperilaku bullying. Itu seperti itu Pak. Ini sih baru akan kita realisasikan nanti mungkin di semester 2. Karena tadi sampaikan dari Putris juga ada kendala-kendala untuk breakdown itu yang masih memang bisa dikatakan terkait assessment bullying ini memang sedang digalakan ya Pak, mengkorelasikan dengan Permendikbud nomor 46 yang tahun 2023 baru launchingnya di Agustus kemarin. Nah ini
dari kami juga mohon petunjuk dan arahannya. Mungkin dari Pak Sabar ada referensi yang mungkin bisa kami kembangkan khususnya untuk lebih mengoptimalkan di Satgas TPPK sendiri dan juga mengkorelasikan dengan asesmen yang akan tadi disampaikan dari Pak Rahmat sendiri dan Putri terkait asesmen bullying yang akan di breakdown untuk ke realisasi di Bapak Ibu guru khususnya di mata pelajaran. Mungkin seperti itu Putri yang bisa kami tambahkan. Terima kasih Pak Sabar. Terima kasih Bu Ani untuk paparan yang sudah disampaikan. Kami mohon untuk Pak Sabar niki memberikan arahan ataupun masukan-masukan kaitan dengan kendala, kemudian solusi-solusi yang sudah kami coba laksanakan, dan hal-hal lain mungkin dari Pak Sabar ada yang ingin disampaikan untuk kami laksanakan. Monggo Pak Sabar, kami persilahkan. Matur nuwun Pak Rahmat, Putri, Bu Ani, dan Bapak Ibu yang lain, tim KP luar biasa dari SMA Negeri 1 Kebumen sudah berusaha untuk dilakukan suatu telaah tentang kegiatan yang dilaksanakan, termasuk ditemukan kendalanya dan ditawarkan solusi-solusinya Bapak Ibu sekalian. Yang pada prinsipnya kita di sekolah penggerak ini memang harus lebih dari sekolah yang lain, artinya kita harus apa ya, sebuah kegiatan apapun menjadi contoh, jadi apa ya, barometer sekolah lainnya. Bapak sekalian yang kami hormati, tadi mencermati dari yang disampaikan di tayangan, saya agak apa ini mungkin butuh pertanyaan sedikit. Tadi nyuntulung Putri yang kendala itu yang bullying kendala dan solusi Bu. Yang slide ke berapa ya tadi ya? Oh iya, sekedar Pak saya sharekan kembali. Setelah slide yang ada PID-nya itu. Oke. Ya, setelah itu. Pak. Oke. Jadi saya melihat untuk yang di bullying tadi. Yang kendala dan solusi. Yang bullying Bu. Oh iya, sedap. Ya itu Bu, yang nomor 6 Bu. Ya, yang ini nggih. Nggih ya itu. Walah kok balik ke sini lagi. Yang slide ke-6 tadi. Nggih Pak nggih. Nggih. Bisa kalau enggak itu juga Bu. Dibesarkan ya. Jadi ada nggih. Jadi kendala yang dihadapi apakah ada 4 ya itu Bu. Kita mencoba mencermati kendala dihadapi. Menemukan akar masalah dari masalah-masalah yang ditemukan berdasarkan hasil refleksi. Ini yang berarti kalau saya baca ini, kalau itu disebut kendala, barangkali pemahaman saya keliru. Berarti kendalanya adalah kendala untuk menemukan akar masalahnya, Ibu. Nggih, betul Jadi kendalanya adalah kendala untuk menemukan akar masalahnya. Nggih. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi solusi yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah. Berarti memang ada kendala mencari solusinya, begitu ya Bu ya. Nggih, betul Pak. Kemudian yang ketiga, jelas kalau ini jelas belum semua guru paham. Yang keempat, kendala adalah pelaksanaan tindak lanjut atas refleksi dari solusi yang dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu, kesulitannya yang pertama adalah menemukan akar masalah, kemudian mengidentifikasi solusi, kemudian belum semua guru paham, dan melaksanakan tindak lanjutnya seperti apa, begitu ya Bu ya. Laras Pak. Kalau yang saya pahami dari itu, betul Bu? Iya, betul Pak Sabar. Karena saya kendalanya adalah menemukan akar masalahnya dari masalah itu. Kemudian solusinya adalah penyusunan prosedur penilaian. Solusi yang kedua, penyusunan dokumen asesmen bullying. Apakah solusi ini kira-kira bagaimana keterhubungannya dengan menyelesaikan masalahnya? Kalau menemukan akar masalahnya, hubungannya dengan menyusun prosedur penilaiannya seperti apa begitu? Masalahnya tahu, tapi kita belum tahu apa yang menyebabkan masalah itu. Kalau tidak salah saya pahami begitu kan. Tapi solusi yang ditawarkan penyusunan prosedur dan penyusunan dokumen asesmen bullying. Ini hubungannya seperti apa? Coba nanti kita bahas bersama Ibu. Kalau saya menemukan akar masalah dari masalah-masalah, saya setuju tadi malah membentuk dari tim PIC tadi. Itu sudah ada sebenarnya. Tapi kalau maksud saya yang ini,
kendala dan solusi yang ini kelihatannya keterhubungannya seperti apa. Ini yang belum bisa saya. Misalnya untuk menemukan akar masalah itu solusinya bagaimana? Mengidentifikasi solusi untuk melakukan tindakan itu bagaimana? Kemudian kalau belum semua guru paham dan peduli, solusinya seperti apa begitu kan? Agak spesifik, agak operasional. Kemudian pelaksanaan tindak lanjutnya atas refleksi itu mau seperti apa begitu kan? Cara melaksanakannya. Ini menjadi mungkin kalau yang keempat tindak lanjutnya adalah menyusun prosedur nyambung nih kita ini. Pelaksanaan tindak lanjut atas refleksi dari solusi yang dilaksanakan adalah tindak lanjutnya adalah menyusun prosedur. Ini menurut saya ada benang merahnya nyambung. Kemudian ada dengan dokumen assessment. Tapi untuk yang nomor 1 dan 2, bagaimana solusi untuk menemukannya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua tadi saya setuju bahwa memang ada kesulitan guru melakukan breakdown TP ke indikator begitu. Khususnya yang soal-soal untuk yang non-tes. Sementara ini hampir semua guru sudah paling nyaman kalau tes itu menggunakan tes tulis senengi. Padahal tidak semua itu mudah. Jadi ada kegiatan yang barangkali bentuknya apa ini ya, praktek unjuk kerja, tapi kalau dilaksanakan dengan tes tertulis malah tidak bisa. Sebagai contoh, guru agama ini praktek sholat jenazah. Apakah soalnya harus tentukan urutan bacaan dan doa sholat jenazah itu akan sulit sekali. Tapi ketika tes yang digunakan adalah tes unjuk kerja, anak sholat jenazah kita amati, kita pakai rubrik, kita masukkan ke rubrik. Oh, dia ada satu anak mungkin urut-urutannya sudah betul, tapi bacaannya masih salah. Oh, dan mungkin dari apa? Bacaannya betul, urutannya sudah betul, tapi doa setelah itu mungkin belum bisa. Mungkin dicek juga dari wudhunya itu kan kita cek, membuat rubriknya semacam itu. Nah ini mungkin yang disampaikan Putri tadi tentang Bapak Ibu Guru masih belum terbiasa sebenarnya. Belum terbiasa membuat membreakdown dari indikator terutama yang soal-soal non-tes. Itu mungkin yang saya sampaikan dulu, mungkin bisa sambil didiskusikan, monggo Bapak Ibu. Pertanyaan saya yang pertama ini, menemukan akar masalah dan mengidentifikasi solusi itu bagaimana yang kita lakukan untuk mengatasi kendala itu. Itu dulu, monggo. Pak Sabar, mohon izin menyampaikan ya Pak, sekedap saya mulai dari awal. Jadi untuk mungkin ini kita ada sedikit misinformasi apa nggih Pak? Saya coba jelaskan dulu nggih Pak nggih. Jadi memang untuk PPT ini adalah PPT template dari Pak Sutarmin, Pak Sabar. Jadi ini memang untuk waktu itu Pak Sutarmin menge-share bahwa untuk kegiatan PMO sekolah menggunakan template PPT yang sudah dibagikan oleh Pak Sutarmin, sehingga memang kami menyusun untuk kaitannya paparan PMO ini adalah berdasarkan PPT yang disampaikan oleh Pak Sutarmin. Nah, kemudian kaitannya dengan slide yang saat ini sedang saya tayangkan, jadi Pak ini kita sebetulnya ada 2 subtopik yang sangat berbeda Pak Sabar. Antara yang satu dan yang lain. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan penyusunan prosedur penilaian, kaitannya dengan berarti lebih ke kegiatan Bapak Ibu Guru setelah pembelajaran kemudian melakukan penilaian begitu nggih Pak nggih. Kemudian untuk subtopik yang kedua itu adalah terkait dengan penyusunan dokumen assessment bullying. Nah, untuk kalimat niki Pak Sabar, untuk yang penyusunan prosedur penilaian dan dokumen assessment bullying itu kita memang tidak membuat kalimat sendiri, tapi itu sudah tersedia di SIM PKB Kepala Sekolah Pak Sabar melalui itu untuk dokumen PMO itu. Sehingga kami memang kemudian memilih 2 subtopik yang waktu itu kita sepakati. Subtopiknya adalah yang satu penyusunan prosedur penilaian, kemudian yang kedua adalah dokumen assessment bullying. Nah, kemudian untuk yang ini juga template dari sana niki Pak Sabar, kita memang diminta untuk kemudian menguraikan apa sih kendalanya seperti itu. Kaitannya dengan prosedur penilaian itu kami kesulitan membreakdown dari TP ke indikator penilaian, kemudian kaitannya dengan bullying,
kita memang untuk dokumen anti bullyingnya ini belum sepenuhnya dipahami dan juga dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Nah, kemudian untuk yang niki Pak Sabar, untuk yang kendala ini adalah gabungan Pak Sabar. Jadi memang empat kendala yang ada di slide ini kami konfirmasikan ke Pak Sutarmin itu adalah kendala umum Pak Sabar. Jadi kendala umum dari permasalahan dari subtopik yang kami pilih Pak Sabar. Demikian sehingga memang di sini kami agak bingung juga karena memang dari kendala yang ada itu ini sudah harus bisa memayungi dari dua subtopik yang kami di situ masih ada masalah seperti itu, sehingga memang di sini umum semua Menko kalau di persane lebih ini Pak Sabar sangat umum sekali. Jadi yang pertama kaitannya akar masalah, solusi, kemudian kaitannya dengan realisasi solusi, dan yang terakhir adalah kaitannya dengan tindak lanjut. Kemudian untuk yang template selanjutnya adalah solusi terhadap kendala. Ini juga sudah ada di yang SIM PKB Pak Sabar. Jadi memang kami di sini hanya copas dari sana. Jadi di sana karena kita ada dua subtopik, maka di sini untuk solusi terhadap kendalanya itu juga ada dua. Yang pertama ini kami tersedia, yang pertama penyusunan prosedur penilaian, kemudian yang kedua adalah penyusunan dokumen assessment bullying. Kemudian ini karena keterbatasan karakter Pak Sabar. Jadi di SIM PKB itu memang ada keterbatasan karakter yang kami dapat ketikkan di sana, sehingga memang kami pilihkan di sini solusi yang terlalu singkat padat niku nggih Pak Sabar, yang memang kalau dicermati memang Nun Sewu belum mencerminkan solusi dari 4 kendala yang kami hadapi ini. Ya nanti akan kami coba masukan tadi dari Pak Sabar akan coba kami komunikasikan dengan Pak Sutarmin untuk solusinya bagaimana untuk nanti kami upload ini di SIM PKB kepala sekolah kaitannya dengan keterbatasan karakter yang bisa kami ketikkan di sana. Apakah mungkin bisa kami attach-kan menggunakan dokumen khusus supaya nanti solusi yang kami jabarkan sudah mencerminkan dari semua kendala yang kami hadapi. Demikian Pak Sabar. Matur nuwun Putri, luar biasa. Saya sedikit paham sekarang kalau kita urutkan dari slide pertama, cuma mungkin saya yang ini masih dari proses slide ini adalah kendala yang dihadapi. Itu kan yang pertama adalah sekarang topiknya penyusunan prosedur penilaian, kemudian topik yang kedua penyusunan dokumen asesmen bullying. Kalau solusinya saya pikir sudah ada masalah, berarti nyambung ya. Untuk topik 1 masalahnya itu solusinya optimalisasi kombel. Topik 2 solusinya bekerja sama dengan orang tua dan optimalisasi konselor sebaya untuk meminimalisir bullying. Kemudian kalau kendala-kendalanya mungkin yang berhubungan dengan sana adalah ini menemukan akar masalah dari masalah-masalah yang ditemukan berdasarkan hasil refleksi. Niki maksud saya ini nyambungnya ke penilaian dan ke dokumen bullying seperti apa ini mungkin nanti yang bisa bahasanya lebih dijelaskan lagi. Dari yang kendala yang dihadapi itu yang menjadi pertanyaan saya justru di situ. Tapi kalau solusinya tidak masalah, bukan kita ada nyambungnya ke sana. Kendala yang dihadapi kok menemukan akar masalah, kemudian mengidentifikasi solusinya, itu berarti kan Bapak Ibu guru tadi yang belum paham apa, menemukan akar masalahnya barangkali, belum paham apa, mengidentifikasi solusi, kemudian belum apa lagi, tidak lanjutnya seperti apa. Ini mungkin hanya masalah bahasa yang dikendala yang dihadapi aja. Saya kira itu Bu, terima kasih luar biasa. Matur nuwun. Monggo mungkin dari Pak Anas, Bu Ika, Bu Miftah ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema ini. Monggo Pak Anas, Bu Miftah, Bu Ika. Pak Anas, monggo mungkin jika ada yang ingin disampaikan. Mboten Pak Anas, Mbak Miftah ada tidak? Sekap. Bu Ika ada tidak? Sekap ya. Untuk sementara mungkin saya menambahkan Pak pertanyaan dari Bu Ani. Bu Ani Asri apa Bu Asri manggilnya tadi saya lupa. Bu Ani Pak. Bu Ani Asri. Maaf Bu Asri. Tadi Bu Ani Asri memang yang bagian asesmen Bu Ani Asri sendiri dari guru BK tadi memang lebih mungkin lebih ya termasuk di depan dalam walaupun semuanya di depan ini, tapi secara tanggung jawabnya kelihatannya lebih ini guru BK dalam masalah bullying ini, walaupun semuanya tanggung jawab sama peran besarnya. Tadi Bu Ani sudah berusaha memberikan angket kepada
siswa gitu, tentang perasaan atau apa begitu. Mungkin kalau angket itu usulan saya mungkin bisa dalam bentuk refleksi ya Bu ya. Bisa dalam bentuk refleksi seperti yang dulu Putri waktu Asah Pena itu memberikan refleksi pakai 4F itu kan bagus sekali ya. Ada yang fakta, kemudian feeling, finding, dan future. Itu mungkin faktanya kan anak bisa digali. Dia sudah pernah dibully atau bully itu seperti apa, tahu apa belum, dan seterusnya. Kemudian perasaannya, hal baru yang ditemukan sampai ke depan mau seperti apa. Itu pakai Google Form. Dulu Putri pernah membuat itu pakai Google Form ya Bu. Ketika Asah Pena. Itu angketnya berbentuk seperti refleksi itu kelihatannya akan mengungkap banyak itu di situ malah Bu. Ini saran aja. Kemudian tapi sudah bagus Bu, ada usaha, ada ide ke sana. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ada juga solusinya adalah optimalisasi Satgas TPPK. Jadi memang kita harus optimalisasi Satgas TPPK itu, tapi sebelumnya kita pastikan ini mungkin juga dari Pak Rahmat dari apa, mungkin Bapak Ibu guru sekolah sudah paham betul. Karena Pak Rahmat tadi yang menyampaikan bahwa kadang kita belum tahu, Pak Rahmat tadi bahwa tindakan seperti itu masuk bully gitu Pak. Tadi Pak Rahmat betul sekali. Karena dulu misalnya kita kalau waktu kecilnya saya dengan Pak Rahmat memanggil nama orang tuanya itu keren-keren saja biasa begitu. Tapi sekarang nggak ada bully begitu. Mungkin itu yang barangkali justru di kita sendiri Bapak Ibu guru yang belum paham seperti itu. Misalnya ada anak yang apa mungkin dipanggil dengan fisiknya, si hitam misalnya, si black begitu kan. Dulu kalau kita guyon kan biasa saja. Teman-temannya memanggil begitu. Ketika kita manggil temannya yang keriting, si kribo begitu. Mungkin dia enjoy saja, tapi hati kecilnya kita tidak tahu. Yang parahnya lagi, Bapak Ibu gurunya juga kadang ikut-ikutan memanggil yang sama. Gitu. ini mungkin yang perlu sosialisasi hal-hal sampai sekecil itu. Sebelum ke TPPK saya percaya ini di SMA 1 Kebumen sudah dilakukan. Bully seperti apa, sampai jenis-jenis yang paling kecil pun seperti apa sudah disosialisasikan, dan mungkin kita perlu yang pertama adalah selain sosialisasi adalah Satgas itu dioptimalkan, termasuk ada tauladan dari kita. Termasuk kalau saya kemarin cerita ini masuk bully apa enggak ini Pak Rahmat. Ketika mahasiswa PPL kok pakai pakaiannya hitam putih begitu kan saya menurut jadi kan bully apa enggak itu kesannya kan wah berarti lagi latihan. Kalau sekarang mungkin ada unsur sampai sana, sampai kasihan ya kalau mahasiswa PPL kok pakai pakaiannya hitam putih. Kita dulu melakukan itu Pak. Tapi sekarang kalau PPL kelihatannya sudah pakai batik nopo-nopo ya sama dengan guru umumnya. Ini masuk bully apa enggak, ini nanti jadi bahan diskusi kita. Karena kalau saya membandingkan dengan yang dulu-dulu itu udah biasa, yang sekarang masuk bully memanggil nama orang tua atau memanggil nama secara fisik, mungkin anaknya tidak merasa tertekan, tapi itu kalau sekarang disampaikan bahwa itu masuk kategori bully. Ini Bu Ani tadi simpulannya adalah mungkin pakai refleksi, angketnya pakai refleksi, pakai Google Form lebih mudah ya. Kemudian nanti optimalisasi Satgas TPPK, di samping kita memberikan tauladan, tapi sebelumnya juga kita perlu memberikan solusi ke teman-teman kita dulu. Ngaten matur nuwun nggih. Terima kasih Pak Sabar atas arahan-arahan dan juga masukan-masukannya. Nanti insya Allah akan kami rincikan kembali Pak Sabar kaitannya dengan kendala dan solusi yang tadi sudah kami temukan. Demikian Pak Sabar. Dari Pak Rahmat mungkin ada semacam arahan kembali Pak Rahmat kaitannya dengan PMO untuk penilaian dan bullying. Terima kasih Putri. Ini nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sabar. Jadi intinya seperti yang pertama tadi, kendalanya adalah mencari akar masalah-masalah yang ada. Ini nanti dapat lebih dipertegas, lebih diperinci lagi. Contoh misalnya akar masalah tentang bullying itu sebetulnya yang pertama, satu, pemahaman tentang bullying belum sama. Belum paham betul apa itu bullying. Baik oleh Bapak Ibu guru, terutama oleh Ibu Bapak guru maupun para
murid atau siswa. Itu akar masalah yang pertama itu. Pemahaman tentang bullying yang masih berbeda-beda. Kemudian yang kedua, akar masalahnya nanti adalah kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu dilakukan oleh Bapak Ibu guru maupun oleh para murid. Itu kasus yang ada. Itu menjadi akar masalah juga, gitu kan, akar masalah yang ada di sekolah. Kemudian yang berikutnya dari kasus yang ada itu menjadi kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Kejadian kasus yang ada di sekolah itu harus diperinci. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah belum dilakukan sosialisasi secara masif tentang bullying di sekolah, baik kepada orang tua maupun pada murid. Itu beberapa akar masalah. Berarti solusinya nanti lebih diperinci lagi. Ini kalau memang nanti di aplikasi tidak bisa menjangkau karena keterbatasan kuota apa-apa istilahnya. Itulah, ini tetap di sekolah nanti dilakukan. Solusinya tadi kan jelas banget, berarti harus ada sosialisasi pada ibu bapak guru, pada murid tentang bullying, sehingga pemahamannya menjadi jelas. Itu yang pertama. Kemudian sosialisasi yang berikutnya kepada orang tua. Ini kemudian pada komite sekolah. Ini juga penting karena komite memegang peranan yang sangat penting juga pada kaitannya dengan nanti sosialisasi pada masyarakat. Kemudian yang berikutnya, catatan kasus yang ada di sekolah tentang bullying, berarti harus ada solusi yang nyata yang dilakukan oleh sekolah. Yang berikutnya adalah untuk mengatasi kejadian yang ada itu, yaitu sekolah dapat mengaktifkan peran daripada Satgas Anti Bullying. Itu beberapa solusi yang harus dilakukan oleh sekolah, itu menjadi rinci sehingga terbacanya menjadi enak, menjadi jelas. Itu saya kira itu tambahannya Bu Tri. Seperti itu ya Pak Sabar, kurang lebih. Terima kasih Pak Sabar, Putri. Terima kasih. Makin memperjelas. Terima kasih Pak Rahmat. Nanti kami coba komunikasikan dengan Pak Sutarmin. Mudah-mudahan ini bisa ditulis di lembar tersendiri untuk kami attachkan seperti itu nggih Pak Sabar nggih, karena memang keterbatasan karakter yang ada di kolom niku napa untuk laporan PMO-nya. Ya, Bapak Ibu, untuk kaitannya agenda PMO SMA Negeri 1 Kebumen periode Desember 2023 alhamdulillah sudah selesai. Untuk agenda selanjutnya adalah coaching individu antara Bapak Ibu guru tim komite pembelajaran bersama dengan pengawas. Untuk gilirannya adalah sebagai berikut, dimulai nanti adalah dari Pak Anas dari tim P5. Putri, usul Pak. Kalau ini di-cut dulu, jadi kan dua anu yang berbeda. Oh, sakit. Ini ada kegiatan PMO sendiri, ini di-cut dulu, walaupun nanti di-record lagi gitu. Karena harusnya misalnya ini kan tidak harus bareng begitu. Jangan sampai bahwa ada PMO terus coaching begitu. Ibaratnya ini sudah dilakukan dulu coaching itu begitu. Ini ditutup dulu, PMO-nya ditutup dulu. Ini dipotong. Pak Rahmat, ditutup dulu PMO-nya. Tutup dulu PMO-nya kan, walaupun tidak harus buka lagi, tapi nanti di-record lagi gitu. Oh, siap. Saya juga tak ganti background. Matur Pak Sabar. Nanti saya stop record dulu Bapak Ibu Betul. Ya, Bapak Ibu, mari kita akhiri acara PMO pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.